لا إله إلا Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama di Masjid Al-Taubat dalam rangka untuk pelantikan pengurus Yayasan Al-Taubat Kepojayagun dan Dewan Kemakmuran Masjid Taubat Kepojayagun masa bakti 2022-2023. Sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh para Ustaz Andi Firman kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul azim. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pelantikan pengurus Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung dan pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah masa bakti 2022 sampai 2027. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran agamanya. Dan semoga kita yang hadir di sini mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DMI Kecamatan Pancoran Mas beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 10 Depok Jaya Agung, Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai 7, Bapak anggota Dewan Pembina, Dewan Pengawas Yayasan Nurut Taubah, Bapak Ketua DKM At-Taubah, dan Bapak-bapak Ibu pengurus Yayasan Nurut Taubah yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pelantikan ini. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Ketua Pembina Yayasan melantik atau mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Nurut Taubah masa bakti 2022 sampai 2027. Untuk itu, dengan segala hormat, saya mohon Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah bersedia menjadi pengurus Yayasan Nurut Taubah untuk berdiri dan untuk dilantik secara resmi. Silakan Pak. Sebelum dilakukan pelantikan, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap dijawab dengan singkat. Hanya 3 Pak. Apakah saudara-saudara siap dilantik sebagai pengurus Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027? Siap. Yang kedua, apakah saudara siap menjalankan amanah yang diberikan oleh Yayasan Nurut Taubah? Siap. Yang ketiga, apakah saudara-saudara siap mengucapkan janji? Siap. Ya. Baiklah, setelah saudara menyatakan siap, maka mohon saudara-saudara menirukan kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya berjanji. Satu, bahwa saya akan senantiasa berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjalankan visi dan misi program-program yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan ikhlas lillahi ta'ala, sesuai kemampuan saya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 19 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah. Bapak, Ibu dan Saudara telah resmi menjadi pengurus Yayasan Nurut Taubah masa bakti 2022 sampai 2027. Semoga Allah memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dipersilahkan Bapak, Ibu dan Saudara untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Maaf. Iya. Biar meriah, Pak. Gimana? Kalau kemarin karena nyari tanya-tanya mana pengurus, nah sekarang udah lantik berani tampil pengurus, Pak. Kerpekan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya dan nikmat-nikmat yang diberikan pada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pelantikan pengurus yayasan dan DKM atau Badai Depok Jaya Agung. Setelah 3 tahun acara ini kita tunggu. Saya mungkin akan menyampaikan beberapa kronologis, Pak, tentang yayasan ini biar kita ketahui bersama. Pertama, 3 tahun yang lalu, ada 9 orang pendiri, Pak, yang wakili warga Depok Jaya Agung, Bapak Dr. Fauzan, Pak Haji Oni Mahroni, Pak Haji Khairul, Pak Haji Kusno, almarhum Pak Rahman Amin, Pak Haji Surahman, Pak Majid datang ke yayasan, datang ke notaris Edi Haryati di depan SPBU, Pak, untuk memberikan akte ini, yayasan. Kemudian kita berkumpul di sini, di tempat saya untuk membuat ART, Pak. Yang dalam konsep tapi berkali-kali dirubah karena ada beberapa masukan-masukan. Ada yang ini, ada yang ini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah semua jadi terlaksana. Kita wajib bersyukur, Pak. Bersyukur dan bersyukur. Tujuan apa yayasan itu, Pak? Adalah untuk meletakkan dasar-dasar fondasi manajemen dalam kegiatan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan, Pak. Bukan tujuan apa-apa. Masjid, TPA, SKM dan sebagainya biar satu jalur, biar sama misinya itu sama. Tidak masing-masing. Saya belum dilantik, Pak, tapi sudah bekerja. Itu berarti apa ya namanya? Kecepatan ya. Mohon maaf itu, karena kalau tidak dimulai, Pak, waktu itu kita ketinggalan. Tapi alhamdulillah semua banyak terima kasih. Pak Fauzan yang begitu getolnya untuk bikin ART, Pak.
Pak Agus yang begitu rajin untuk bikin surat menyurat. Semua terima kasih. Dukungan dari tokoh-tokoh di sini. Sehingga alhamdulillah yayasan ini sudah menjadi satu. 3 bidang yang selama ini berdiri sendiri, jalan sendiri sudah menjadi satu, Pak. Ya. Kita ingat 3 tahun yang lalu, alhamdulillah pertama DKM. Alhamdulillah sudah mulai bekerja, meskipun belum dilantik sudah bekerja. Melanjutkan perjuangan Pak Haji Surahman DKM sebelumnya untuk renovasi ini udah dihitung Pak Erik biayanya, alhamdulillah itu program dari DKM yang sudah mulai dijalankan. Ada program-program DPR sudah bagus Pak DKM, termasuk penempatan marbot di sini Ustadz Andi yang Khori tadi. Kita ketahui kalau pagi suaranya merdu sekali, betul nggak itu Pak? Bu? Merdu kan suaranya? Iya, mari kita mulai dari itu. Insya Allah kemarin Pak Haji Khairul katanya mau menempatkan tempat air minum di situ, sehingga siapa yang ke masjid yang haus bisa minum. Saya setuju. Saya terbayang dengan Masjid Jogokarian. Saya pernah ikut pelatihan di Jogokarian, Pak. Gimana petugas itu melayani jemaah, membangkitkan ekonomi umat di sekitarnya, Pak. Kemudian saya juga baca tulisan dari Pak Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu. Gimana membuka masjid menjadi tempat yang paling mulia, masjid tempat yang paling menggembirakan, masjid tempat yang paling nyaman. Di masjid jangan banyak larangan, dilarang tidur, dilarang anak-anak, dilarang ini, dilarang kamar mandi, itu jangan begitu. Kita buka seluas-luas masjid itu untuk melayani umat. Anak kecil biarin Pak itu rame-rame ke sini, kita latih untuk dari sejak kecil datang ke masjid sampai tua datang ke masjid. Jangan sampai baru tua baru datang ke masjid, atau nanti akhir hayat baru diantar datang ke masjid sini. Iya kan? Diantar Pak, banyak kan? Ayo nanti kita gerakkan warga di Pok Jayagung, Pak Ketua DKM. Biar semakin siar masjid kita ini, Pak. Sekali terima kasih Pak Haji Khairul dan tim yang sudah banyak berbuat. Kemudian TPA, alhamdulillah Bu Arti, terima kasih Bu Arti. Sudah bergabung dan sekarang diurus proses TPA dan POT menjadi bawah Yayasan Nurut Taubah. Tepuk tangan untuk Bu Arti dulu. Untuk tahun ajaran baru insya Allah sudah menjadi bagian dari Yayasan Nurut Taubah di Pok Jayagung. Kemudian SKM juga begitu. Pak Parno terima kasih. Sudah banyak rintisan-rintisan beliau. Tapi ada juga koreksi-koreksi. Di mana pelayanan-pelayanan yang diberikan SKM itu peraturannya sudah tentunya harus direvisi itu Pak Parno. Karena apa? Peraturan dinamis Pak, sudah perkembangan. Kalau dulu pemakaman 1.600.000, sekarang kurang gitu Pak. Gimana caranya nanti kita bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama sehingga SKM bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Orang yang tidak pernah bayar gimana caranya? Jangan disamakan dengan orang yang rajin membayar iuran. Dan alhamdulillah kita juga dapat hibah mobil ambulan. Alhamdulillah selama Covid kemarin Pak ya. Selama Covid kemarin udah banyak menolong itu Pak. Banyak pasien-pasien atau yang kita antar, kita jemput ke rumah sakit, sampai ngantar jenazahnya itu. Semua alhamdulillah. Insya Allah program-program depan akan sangat kembangkan itu. Sekarang yayasan lembaganya itu udah banyak. Ada pesantren, ada PAUD, ada TPA, ada ekonomi umat, ada kesehatan sebenarnya. Kita depan tempat itu udah kita slot di mana akan kita kembangkan nantinya. Dan saat ini dari pengurus yayasan mohon doanya. Setelah 3 tahun saya jadi pengurus, saya datang ke Pak Dika Sasmita. Nanyakan surat sertifikat ini Pak. Waktu langsung dikasih Pak Dika suratnya. Tapi sertifikatnya mati Pak. Mati. Saya tanyakan mana, gimana cara mengurusnya itu. Saya tanya ke notaris, harus dihidupkan perusahaan Pak. Perusahaannya sudah mati, komisarisnya sudah meninggal, Bu Dika Sasmita. Saya sempat putus asa waktu itu. Tapi alhamdulillah, akhir-akhir ini kita lewat notaris, Ibu Else, beliau mualaf, notaris di Kota Kembang sana. Beliau sanggup untuk menghidupkan sertifikat PT Dika Sasmita di Pok Jayagung ini. Setelah itu, kemarin diukur Pak ya, itulah pengukuran dari BPN itu kemarin. Berapa luasnya belum kita ketahui, karena seminggu yang lalu, udah diukur lagi oleh BPN, itu dalam rangka menghidupkan sertifikat induk. Insya Allah, kalau sertifikat induk, udah hidup. Sertifikat wakaf dari Pak Dika Sasmita ini seluas 1.890 sekian meter akan menjadi tanah wakaf. Suratnya ada.
nadir wakafnya ada, wakifnya juga ada, saksinya juga ada, keterangan kalau tanah itu tidak sengketa juga ada. Jadi tidak ada alasan lagi kalau sertifikat induk udah jadi, sertifikat masjid tidak bisa diurus. Sekali mohon doanya. Ya. Kemudian mari kita kerja sama-sama. Jangan ada konflik. Kalau ada masalah kita bicarakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mendiamin orang, diomongin orang. Mari kita bicarakan bersama-sama. Saya sudah punya komitmen dengan Pak Haji Khairul. Kita saling mengisi. Dengan yang lain-lain juga kita akan saling mengisi, membantu. Kalau ada masalah-masalah mari kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kerjasama atau kerja di sini ada kerja tim, kerja lillahi ta'ala. Tidak ada pengen dipuji, tidak ada pengen apa. Kita adalah lillahi ta'ala. Dan saya mohon maaf Pak, bukan saya kurang pekerjaan menerima jabatan ini Pak. Terus terang saya pengen mengabdi pada lingkungan saya. Saya di kepolisian sudah mengabdi untuk masyarakat. Di luar saya juga jadi wakil ketua DKM di Masjid Pantai Mutiara Pluit Pak. Saya jadi ketua Yayasan Al-Quran Anak Yatim di Sawangan. Saya juga mohon maaf ketua program NHM Peduli PT Nusa Halmahera Mineral, Cinta Yatim dan Yatim Piatu Duafa di Maluku Utara, di Ternate, di Tebelo. Tapi saya ingin berbuat baik, saya bermanfaat lingkungan saya. Karena selama ini saya selama di polisi, saya tidak pernah peduli dengan lingkungan saya Pak. Betul. Saya dengan adzan pun di rumah diam aja Pak. Kalau dulu ya, saya capek pulang dari dinas. Tapi alhamdulillah sekarang saya ya minimal kalau pagi sudah bisa nemenin Pak Haji Khairul lah. Iya, nemenin Pak Haji Khairul berdua di sini. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Sekali lagi saya mohon doanya agar saya bisa memanage kegiatan ini menjadi lebih baik lagi, bekerja sama dengan tim. Sekali bekerja bersama dengan tim ya. Tidak bekerja masing-masing. Sekali lagi saya terima kasih semua pihak ya yang telah berupaya kerja keras, semua yang telah bekerja keras untuk ini, yang tidak saya sebutkan persatu. Mungkin yang mengenai masjid itu Pak Angkos, Pak Buyung, terima kasih pada beliau-beliau. Tentunya Pak Dika Sasmita, beliau masih hidup. Nanti mungkin kalau udah jadi sertifikat kita undang beliau ke sini agar hadir di sini dia. Ya. Kemudian mungkin sekali lagi mungkin ya program-program jangka pendek yayasan ini ada udah jelas tadi, mulai dari DKM, PAUD, TA, kemudian SKM dan termasuk ambulan. Kemudian program jangka panjang yang ada slot-slotnya tadi mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Insya Allah nanti kita habis lebaran kita musyawarah yayasan lah. Kalau saat ini mungkin waktu yang mendesak dengan Ramadan, insya Allah nanti setelah lebaran kita bisa musyawarah yayasan, kira-kira merencanakan program-program kita, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina Yayasan Nurut Taubah, Dr. Haji Fauzan Muslim M. Hum, dan juga yang kami hormati Ketua Yayasan Nurut Taubah, Bapak Haji Suratno, dan seluruh hadirin termasuk Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Khairul Ihsan, dan semua jajaran pengurus yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, terutama buat Masjid At-Taubah dan Yayasan Nurut Taubah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.
termasuk kita semua. Sebelum acara pelantikan DKM Masjid At-Taubah, kami dari Dewan Masjid Indonesia Kota Depok ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui. Kenapa pada hari ini yang melantik DKM adalah Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan. Ini banyak pertanyaan. Saya akan jelaskan bahwa di dalam aturan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 394 tahun 2004 bahwa masjid itu ada status ketetapannya. Yang pertama, masjid negara itu di pusat. Yang kedua, masjid raya itu tingkat provinsi. Yang ketiga, masjid agung itu masjid tingkat kota dan kabupaten. Yang keempat, masjid besar tingkat kecamatan. Yang kelima, masjid jami tingkat kelurahan. Nah, dalam hal ini adalah ketetapan yang diatur oleh keputusan Menteri Agama tahun 2004. Dewan Masjid Indonesia mengacu kepada ketetapan Menteri Agama status masjid. Jadi Masjid At-Taubah statusnya adalah sebagai masjid di tingkat RW atau kelurahan, makanya yang melantik adalah Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan, bukan DMI tingkat kota. Kalau DMI tingkat kota, dia melantik masjid tingkat kecamatan atau masjid besar namanya. Oleh sebab itu aturan ini ada di ADART, termasuk buat pengurus DMI Pancoran Mas Pak Haji Muhammad Amin, bahwa aturan ini ada di ADART. Untuk musolah yang melantik adalah DMI tingkat kelurahan. Seperti kemarin musola Al-Ikhlas di Depok Jaya Agung RT 7 itu sudah dilantik duluan. Jadi nah ini nih ada ketuanya, Bapak Haji Heru Sugiono ya. Beliau ketua musola Al-Ikhlas sudah dilantik oleh Dewan Masjid Indonesia tingkat kelurahan periode 2021 sampai 2026 ya, 5 tahun. Nah, ini perlu diketahui oleh jamaah semua bahwa Dewan Masjid Indonesia melantik seluruh masjid dan musola se-Indonesia, masa periodenya adalah 5 tahun. Jadi selama ini kalau ada masjid yang di masa baktinya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu masjid yang tidak dilantik oleh Dewan Masjid. Jadi itu mungkin dilantiknya oleh Pak Lurah atau Pak RT atau Pak RW atau KUA dan sebagainya. Tapi setelah ada Dewan Masjid Indonesia di Depok terutama, bahwa secara resmi pengurus masjid dilantik oleh Dewan Masjid Indonesia, termasuk gereja yang lantik Dewan Gereja ya, kalau masjid yang melantik Dewan Masjid. Nah, inilah perlu kita sampaikan juga hal ini agar dipahami, karena ada WA yang masuk ke saya, kok tahu-tahu 5 tahun, tadinya 3 tahun Masjid At-Taubah. Justru dengan adanya Yayasan Nurut Taubah dan adanya DMI, maka secara resmi bahwa Dewan Masjid melantik masjid dan musola yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kita. Selanjutnya yang terakhir, juga ada informasi bahwa sering terjadi antara yayasan dan DKM itu banyak salah paham. Nah, mudah-mudahan dengan adanya yayasan yang dibentuk justru menjadi perat. Masjid di yayasan, di dalam DMI ada aturannya, yaitu masjid menjadi badan otonom dari yayasan, sehingga masjid bisa melakukan kegiatan otonom, kegiatan apapun termasuk nyari dana dan sebagainya, tapi laporan tetap ke yayasan. Laporan
dan koordinasi tetap yayasan. Inilah yang akan dimulai pada periode yang saat ini. Mudah-mudahan yayasan dengan masjid atau DKM bisa saling erat. Contoh lagi, di Dewan Masjid Indonesia ada yang namanya badan otonom, itu BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Berbasiskan Masjid. Ini ibu-ibu, kaum ibu-ibu, BKMM. Itu adalah badan otonom Dewan Masjid. Nah, sekarang kalau DKM menjadi badan otonom daripada yayasan, sama seperti itu. Artinya, kalau yayasan punya ADART, yang namanya badan otonom juga bisa punya ADART. Boleh. Nah, ini contohnya. Jadi saya bawa, ini BKMM, Badan Otonom DMI. Dia di bawah DMI, tapi boleh membuat ADART. Artinya Dewan Masjid atau DKM atau boleh membuat ADART, tapi tidak boleh bertentangan dengan ADART yayasan. Oleh sebab itu di masjid DKM ini yang namanya pembina hanya ada satu di yayasan. Jadi pembina yayasan termasuk pembina DKM. Jadi DKM tetap patuh kepada pembina, karena pembina DKM juga pembina yayasan. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita akan menyaksikan prosesi pelantikan DKM Masjid At-Taubah yang nanti akan dipandu langsung oleh Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran Mas. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, para ustadz, para kiai, ketua DKM dan pengurus yayasan beserta timnya, izinkan saya membacakan surat keputusan dari Dewan Masjid Indonesia Cabang Pancoran Mas. Surat keputusan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok nomor 07/BSK MAS PC DMI Panmas _3 Romawi tahun 2022 tentang pengesahan susunan pengurus DKM Masjid At-Taubah Perumahan Depok Jaya Agung RW 010 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok menimbang bahwa untuk berlangsung visi misi dan program kerja Dewan Masjid Indonesia DMI tahun 2017 sampai dengan 2022, maka perlu dilaksanakan konsolidasi pada semua tingkatan kepengurusan Dewan Masjid Indonesia DMI. B. Bahwa untuk terlaksananya konsolidasi kegiatan kemasjidan dan DMI Dewan Masjid Indonesia dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan keputusan pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tentang pengesahan pengurus DKM Masjid At-Taubah Perumahan Depok Jaya Agung RW 010 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok masa hikmat 2022 sampai dengan 2027.
Ke-1, keputusan pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tentang pengesahan pengurus DKM Masjid At-Taubah, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, masa hikmat 2022 sampai dengan 2027. Kedua, mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus DKM Masjid At-Taubah, Perumahan Depok Jaya Agung RW 010, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, masa hikmat 2022-2027. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah. Kelima, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Maret 2027. Ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Maret tahun 2022, 16 Sa'ban 1443 Hijriah. Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ketua Bapak Dr. Randus Muhammad Amin. Sekretaris Haji Bahroin Suryantara. Susunan pengurus DKM Masjid At-Taubah, Perumahan Depok Jaya Agung RW 010, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, masa hikmat 2022 sampai dengan 2027. Penasehat Bapak Camat Pancoran Mas. Yang kedua, pimpinan cabang DMI Kecamatan Pancoran Mas. Pembina Ketua Dr. Haji Fauzan Muslim M. Hom. Anggota Ketua RW 010, anggota Haji Surahman MPD, anggota Haji Oni Maharoni, anggota HE Kosasi, anggota Dr. Randus Abdul Majid. Pengurus harian Ketua Haji Khairul Ihsan SSI, Wakil Ketua Haji Muhammad Sabar, Sekretaris Haji Agus Triharso, Bendahara Haji Nanung Suryan Daryarsa. Unit-unit. Pertama, unit dakwah dan ibadah, Koordinator Haji Kusno, Wakil Koordinator Ahmad Sutomo, anggota Prastiono, anggota Afgan. Kedua, unit anak dan remaja, Koordinator Tri Sayono SPDI, Wakil Koordinator Suprihatin SPDI. Ketiga, unit Sapras, unit Sarpras, Koordinator Erik Helmi Nasution ST, Wakil Koordinator Riki Permana. Keempat, unit Muslimah, Koordinator Pengurus Pengajian Kaum Ibu, Wakil Koordinator Riki Permana. Kelima, unit Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Haji Ahmad Saifuddin, Wakil Koordinator Husin Bawafi. Yang keenam, unit Umum dan Humas, Koordinator Muhammad Teddy, Wakil Koordinator Argani, anggota Sukirno, anggota Haji Suradi. Ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Maret 2022, 16 Sa'ban 1443 Hijriah. Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ketua
Dr. Andus Muhammad Amin, Sekretaris Haji Bahroin Suryantara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama yang disebutkan sudah berdiri, kami persilakan Bapak Ketua DMI. Sengaja. Sini Pak Jamin. Pak Jamin. Dampingin. Dampingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Binasta'in wa nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa hadirin seluruh jemaah, khususnya pengurus DKM Masjid At-Tawbah. Sebelum saya melantik, saya ingin menanyakan kepada seluruh pengurus DKM yang akan dilantik, siap untuk melaksanakan tugas di Masjid At-Tawbah? Siap. Siap untuk berjuang? Siap. Lagi ya. Siap untuk berjuang, memperjuangkan agama Islam? Siap. Siap berkorban untuk materi? Siap. Kita harus buktikan di dalam hati kita apa yang bisa kita bantu untuk masjid, khususnya Masjid At-Tawbah. Tapi jangan sebaliknya, apa yang bisa kita ambil manfaat dari masjid dan sebetulnya keyakinan apa yang bisa kita bantu. Kita punya ilmu, kita bantu dengan masjid. Kita punya harta, kita bantu dengan masjid. Kita punya tenaga, kita bantu dengan masjid. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa membantu. Kalau kita membantu masjid, insya Allah Allah akan membantu. Yakin semua? Saya akan membacakan naskah Al-Qur'an dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil Islam dinan. Wa bil Islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan ini saya berjanji. Dengan ini saya berjanji akan senantiasa patuh dan taat pada perintah Allah. Dan menjauhi larangannya. Serta melaksanakan amanah Rasulullah. Dua, akan senantiasa melindungi dan menjaga nama baik DKM Masjid At-Tawbah.
Tiga, akan senantiasa patuh dan taat serta tunduk pada aturan yang berlaku di Dewan Masjid Indonesia. Empat, akan senantiasa menjalankan amanah kepemimpinan ini dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Pada hari ini Sabtu tanggal 19 Maret 2022, 16 Syawal 1443 Hijriah, saya pimpinan cabang Dewan Masjid Kecamatan Pancalamas dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan pengurus DKM Masjid At-Taubah Perumahan Depok Jaya RW 010 Kelurahan Angkapan Jaya Kecamatan Pancalamas Kota Depok, masa idbat tahun 2022 sampai 2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dengan keselamatan, keberhasilan dalam usaha perjuangan saudara-saudara. Amin, amin ya rabbal alamin. Pimpinan cabang DUI Pancalamas Dr. Andes Muhammad Amin sebagai ketua dan DKM Masjid At-Taubah Haji Khairul Insan SSI ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Penyerahan SK. Ya. Selanjutnya penyerahan naskah nama pengurus PKM At-Taubah dan ketua Kecamatan Pancalamas kepada ketua IKM Masjid At-Taubah. Oke, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram, wabil khusus Bapak Fauzan
Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Nurut Taubah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid At-Taubah yang baru saja kita menyaksikan telah dilantik. Mudah-mudahan seluruh pengurus dapat melaksanakan dengan baik dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita baru saja melaksanakan pelantikan dalam rangka mengawali dari pengurusan periode 2022 sampai 2027, kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun bukan hal yang lama dan juga bukan hal yang cepat, tergantung daripada kita menyikapinya, mau kita anggap cepat atau mau kita anggap lambat. Kalau kita mau anggap cepat, udah jelas kita akan mempersiapkan apa yang akan kita lakukan selama kita mengemban amanah sebagai ketua atau pengurus DKM Masjid At-Taubah. Saya teringat Pak, pada tahun 1984 saya salah satu adalah perintis Masjid At-Taubah di Jakarta. Pada saat waktu itu saya menjadi mahasiswa dan kebetulan saya adalah sekretaris Masjid Jami At-Taubah. Jadi udah cukup lama dan sampai sekarang alhamdulillah ada yayasan berjalan dengan baik dan masjid juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Kuncinya di dalam proses kita melaksanakan pelaksanaan ibadah di masjid atau dikatakan di yayasan, kita harus punya niat yang sama, punya visi yang sama, dimana kalau kita sebagai umat Islam bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah. Ini termaktub di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ini kita tanamkan di dalam diri kita, maka apapun profesi kita, entah kita seorang karyawan atau kita seorang guru atau seorang dokter atau seorang ahli ekonomi dan berbagai macam profesi, di dalam Al-Quran dikatakan inna sa'yakum lasatta. Ya. Jadi kita punya profesi yang berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi profesi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita usia yang sudah di atas 50, ya kita upayakan kehidupan aktivitas sehari-hari kita jadikan sebagai nilai ibadah kepada Allah ya. Tadi yang saya katakan ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang efektif Pak ya. Ini mudah-mudahan kita seluruh jamaah yang ada di sini istiqomah ya
Jangan pada malam hari ini aja banyak sholat isanya, banyak sholat maghribnya, banyak sholat subuhnya. Begitu setelah pelantikan, ya jangan malas-malas lagi. Ya, harus dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena moto dari Dewan Masjid adalah memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Dan saya katakan, ya kalau saya lihat di sini kan kelihatannya usianya itu hampir sebanding lah dengan saya. Mungkin banyak yang lebih muda. Nah, karena usia kita boleh dikatakan lebih dekat ke sana, ya, lebih dekat ke sana, ya kita harus maknai hidup kita ini harus bernilai ibadah. Salah satu ibadah yang paling ringan dikerjakan tapi ibadahnya gede hasilnya, yaitu apa? Sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Saya yakin sih warga Depok Jaya ini yang notabene muslim pasti sholat, ya saya yakin. Cuma permasalahannya sholatnya di rumah atau di masjid, gitu aja. Di rumah sholat 5 menit, di masjid 5 menit, sama waktunya, sama-sama 5 menit, tetapi pahalanya kan beda. Kalau di masjid berapa? 27, ya, 27 banding 1. Nah ini sayang ya, sayang kita yang sudah usia yang boleh dikatakan lebih dekat ke sana, harus kita manfaatkan usia-usia kita ini banyak di masjid, ya. Apalagi kita beberapa hari lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, ya. Di bulan suci Ramadan itu adalah peluang besar untuk kita mengambil kesempatan, syukur-syukur kita sampai kepada husnul khotimah. Karena yang paling inti adalah pertama, sholat sunnah dibalas dengan imbalan wajib, apalagi wajib, ya. Dan banyak ibadah-ibadah lain yang diberikan kesempatan oleh kita. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi bahwa masjid ini bisa menjadi makmur atau tidaknya itu tergantung daripada DKM atau pengurus masjid. Kalau dalam panduan buku Dewan Masjid Indonesia ada 3 sistem yang harus kita perhatikan sebagai pengurus DKM. Yang pertama adalah sistem pengelolaan pembangunan dan perawatan. Pembangunan dari fisiknya ini dikatakan lebih dari bagus, ya. Bangunannya sudah bagus, ya. Dan pengelolaannya artinya sudah bagus, dipelihara kebersihannya, merbotnya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang malas ke masjid, begitu datang ke masjid, oh di masjid baunya wangi, jangan sampai masjid bau yang kurang enak. Ini kan fungsi daripada masjid, perawatan, salah satunya adalah perawatan. Nah ini kepada DKM, ya, supaya diperhatikan, yaitu pembangunan dan pengelolaannya, ya, termasuk pemeliharaannya, ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sistem pengelolaan keorganisasiannya, ya, dan SDM-nya. Tadi yang saya lantik, apalagi saya sudah baca, susunan pengurusnya itu cukup banyak, ya, cukup banyak, dan di situ juga sudah hampir lengkap saya katakan. Tinggal SDM-nya, sumber dayanya. Jangan sampai setelah hari ini dilantik jadi pengurus tidak bertanggung jawab lagi 5 tahun ke depan. Coba mari kita berpikir bersama-sama, apa yang bisa saya lakukan 5 tahun ke depan? Apa yang bisa kita bantu untuk masjid? Kalau kita misalnya
Di bagian, misal di bagian remaja, apa yang bisa saya bantu untuk masjid supaya remaja rajin ke masjid? Di bagian fasilitas atau sarana prasarana, apa yang bisa saya bantu supaya orang datang ke masjid nyaman? Banyak peluang yang harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah sistem perencanaan kerja dalam 1 tahun, apa yang kita lakukan, ya, termasuk misalnya menentukan imam, menentukan khotib, supaya di dalam penyampaian materi bisa diserap oleh jamaah. Nah, ini adalah tugas pengurus DKM yang baru saja dilantik ke depan. Dan kita doakan mudah-mudahan apa yang amanah kita terima dapat kita laksanakan dengan baik, dan ini kita jadikan sebagai jalan untuk Allah memberikan rahmat kepada kita, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat mengikuti pelantikan pengurus Yayasan Nurut Taubah dan pelantikan Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah Depok Jaya Agung. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua kegiatan kita hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih setia kepada ajaran-ajaran beliau. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Dr. Andes Muhammad Yamin beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Nurut Taubah, Bapak Dr. Haji Fauzan Muslim, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 10 Bapak Hardianto Waluyo, nggak salah ya Pak. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung, Bapak Suratno MH MHum, dan juga yang saya hormati seluruh pengurus yayasan dan pengurus DKM At-Taubah. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama sudah dilantik oleh Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran Mas. Mudah-mudahan kita yang dilantik ini dapat melaksanakan tugas kita untuk memakmurkan masjid. Pertama yang saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surahman yang pengurus DKM sebelumnya, yang mana beliau sudah membangun Masjid At-Taubah ini segitu banyaknya, sehingga masjid kita kelihatan lebih baik. Namun masih ada sisa lagi bagian belakang atas yang belum terselesaikan. Alhamdulillah kami beserta tim pengurus telah membuat RAB untuk pembangunan lanjutan, yaitu sebesar 85 juta.
untuk menyelesaikan pembangunan di belakang lantai 2. Yang kedua, status untuk masjid kita ini, Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah, kelihatannya masyarakat kita ini masih gagal paham kalau kita perhatikan. Kenapa gagal paham? Karena ada beberapa orang mungkin antara yayasan dengan berdirinya yayasan dengan Masjid At-Taubah itu mereka berpikir masjid itu ada di bawah yayasan Nurul At-Taubah. Padahal tadi telah dikatakan oleh Dewan Masjid Indonesia, Bapak Saifuddin, yayasan dengan masjid itu sejajar untuk pelaksanaan kegiatan, jadi punya otonomi sendiri. Jadi tidak saling mengganggu, tapi bekerja sama, saling berikatan. Jadi nanti pembangunan ya kita bangun sama-sama, bukan hanya yayasan doang, bukan hanya masjid doang. Jadi semua kita berkecimpung. Begitu pula anggaran. Anggaran memang kita punya dua, jadi anggaran masjid dan anggaran yayasan. Itu masing-masing ada jobnya masing-masing nanti. Jadi kami sebagai DKM punya otonomi daerah istilahnya, otonomi sendiri. Selanjutnya sebelum dilantik kami pun sudah melaksanakan kegiatan Pak Muhammad Yamin. Pertama saya mencari marbot. Yang tadi ngaji itu cakep. Jadi marbot ini ajannya, ngajinya juga bagus suaranya. Jadi saya mendengar dari kuping saya sendiri, ibu-ibu tertarik banget ini dengan Bapak marbot ini, Pak Andi. Aduh suaranya bagus katanya. Katanya kayak di Mekah katanya. Jadi kalau subuh tuh udah bangun kalau udah beliau tarhiman gitu. Jadi nggak ada yang terlambat lagi. Sehingga masjid kita ini insya Allah bisa lebih makmur dari sebelum-sebelumnya. Biasanya cuma 2 saf, sekarang udah 4 saf Pak. Alhamdulillah 4 saf itu udah 100 orang. 1 saf ini sekitar 25. Jadi kalau 4 udah 100. Kita nggak usah ngitung. Jadi kalau kelihatan orangnya datang, nah ini orang baru nih, jamaah baru nih, ketahuan. Kalau jamaah baru itu ketahuan. Nah, berarti nambah 1 gitu. Kalau ada yang nggak ada jamaah yang lama, kemana ya? Kayaknya sakit nih jamaah ini. Nah itu kalau sakit, rencana kita nanti kita akan kunjungi. Jadi jamaah kita yang sakit kita datangi semua, anjang sana gitu, agar tetap nanti memakmurkan masjid. Juga di dalam hal yang paling sulit ini memang remaja. Remaja ini kita belum tersentuh. Kemarin sudah tersentuh dengan melaksanakan kegiatan hadroh. Karena anak-anak ini pengennya bersenang-senang gitu ya. Jadi ada keinginan wifi kita itu kita nyalahin lagi, karena anak-anak itu sekarang kan maunya HP. Suruh bawa Quran nggak mau dia, tapi kalau bawa HP, pasti dibawa. Jadi nanti kita jadwalkan ngaji dengan wifi itu, bentuk pengajiannya nanti Pak Andi mungkin bisa mengajarkan remaja-remaja kita. Jadi wifi-nya ini kita hidupkan lagi, kita buat sedemikian rupa sehingga masjid kita ini makmur, ya. Kalau mereka ada wifi terus main game-game dulu, nanti diatur. Ibu Suratin itu, Supriyatin paling pintar tuh untuk ngatur anak-anak. Ya. Jadi nanti diatur bagaimana caranya untuk supaya anak-anak itu tidak selalu main game. Bolehlah main game kita kasih sebentar, tapi pada saat waktunya asar, misalnya waktunya maghrib, tutup semuanya, kita ajarkan untuk sholat berjamaah gitu. Dan juga
dalam kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya untuk ibadah besok bulan Ramadan, alhamdulillah tim ibadah kita udah membuat jadwal untuk 1 bulan penuh, yang insya Allah untuk malam Sabtu dan malam Minggu kita mungkin penceramahnya dari luar. Kalau malam biasa kita penceramahnya dari dalam. Kenapa dari dalam? Karena saya mau kami ini antara tim ibadah menginginkan supaya jamaah kita ini pada bisa semuanya berceramah. Ceramah walaupun hanya 1 hadis dibawakan 7 menit selesai, itu nggak apa-apa. Jadi memberanikan untuk berceramah di depan umum. Mungkin kalau dibandingkan dengan ketua yayasan yang pensiunan polisi, beda dengan saya pensiunan kesehatan. Jadi ilmunya berbeda. Jadi kalau menurut kesehatan, dasar untuk agamanya juga mungkin dua-duanya masih pada kurang. Yang bagus itu Pak Sabar, Pak Kusno, Pak Tomo, itu dasar agamanya udah Pak Saifuddin. Gitu. Kita justru dibimbing dengan mereka, karena emang belum, dasarnya itu bukan dari pesantren, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Perguruan tingginya juga nggak kuliah, di rumah. Kenapa di rumah? Karena ngambil universitas terbuka. Jadi saya di rumah kuliahnya, nggak ada di apa namanya, di kampus-kampus gitu. Universitas terbuka. Jadi kalau ada payung di luar pakai payung gitu. Namun walaupun terbuka, alhamdulillah saya berhasil untuk menyelesaikan pendidikan. Saya mengharapkan kepada semua pengurus masjid, pengurus DKM, mari kita bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan dan memakmurkan masjid ini. Tidak ada saling salah menyalahkan, semuanya komando dari ketua. Kalau salah ya ketua yang disalahkan, gitu. Bukan anak buah yang disalahkan. Karena mungkin informasinya apa masukan-masukan dari ketua yang salah. Jadi itu saja, mudah-mudahan kita semua pengurus Masjid DKM ini dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan untuk melaksanakan sehat walafiat sampai menjelang 22 dan 27. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat keputusan Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung terkait dengan susunan pengurus Yayasan periode 2022-2027. Bahwa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Yayasan, bahwa masa kerja Yayasan, kerja petugas atau pengurus ataupun yang di bawah naungan Yayasan adalah 5 tahun. Kalau dulu 3 tahun, karena itu peraturan masjid. Sekarang sudah punya yayasan yang menetapkan bahwa susunan pengurus yayasan, pengurus lain yang di bawah yayasan adalah 5 tahun. Itu mungkin dipahami. Ada dasarnya ada yang mendasari, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan. Dulu kenapa 3 tahun, sekarang kok 5 tahun? Karena kita sudah punya anggaran dasar yang menetapkan bahwa pengurus yayasan berlakunya 5 tahun. Dan apa yang di-SK-kan oleh DMI Pancoran adalah pengajuan dari kita yang dasarnya adalah pemilihan yang kemarin. Ya, nama-nama itu sama dengan yang kita ajukan ke DMI untuk dilantik itu. Itu mulanya adalah dari dasar dari yayasan. Kenapa Jenderal? Kurang tinggi? Oh, kurang tinggi katanya. Kurang kenceng ngomongnya Pak. Mungkin
saya bacakan, tapi saya persingkatnya kan ini ada 4 SK. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pembina Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung nomor 02 Sekep Pembina INDJA 3 Romawi 2022 tentang pengangkatan Pembina Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memperhatikan Akte Notaris Edi Haryadi SH MKN nomor 2 tanggal 8 Agustus 2019. Dan selanjutnya menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama terlampir sebagai pembina Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Ditetapkan di Depok pada tanggal 9 Maret 2022, Ketua Dewan Pembina Dr. Haji Fauzan Muslim NBUM, dicap dan ditandatangani. Nama-nama Dewan Pembina Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung. 1. Dr. Haji Fauzan Muslim NBUM sebagai Ketua. 2. Ketua RW 10 sebagai anggota. 3. Haji Suraman MPD sebagai anggota. 4. Haji Oni Maharoni sebagai anggota. 5. Haji Eko Sasi sebagai anggota. 6. Dr. Abdul Majid sebagai anggota. Ditetapkan di Depok pada tanggal 9 Maret 2022, Ketua Dewan Pembina dicap dan ditandatangani Dr. Haji Fauzan Muslim NBUM. Kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa dulu berubah? Karena dulu Pak Haji Khairul dan sebagainya itulah termasuk anggota pembina, tapi karena sekarang sudah terpilih menjadi Ketua DKM, tidak boleh merangkap jabatan. Itu. Surat keputusan Pembina Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung nomor 03 Sekep Pembina YNDJA 3 Romawi 2022 tentang pengangkatan pengawas Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, mengangkat nama-nama terlampir sebagai pengawas Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Ditetapkan di Depok pada tanggal 9 Maret 2022, Ketua Dewan Pembina dicap dan ditandatangani Dr. Haji Fauzan Muslim NBUM. Nama-nama Dewan Pengawas. 1. Dr. Heru Sugiono SH MBA, Ketua. Haji Deden Kosasi Esos, anggota. 3. Haryanto Esos, anggota. 4. Amanuddin, anggota. 5. Dr. Didi Sumitro, anggota. Depok 9 Maret 2022, Ketua Dewan Pembina Dr. Haji Fauzan Muslim NBUM. Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung, Ketua Dewan Pembina Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung tentang pengangkatan pengurus Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama terlampir sebagai pengurus Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Ditetapkan di Depok pada tanggal 9 Maret 2022, Ketua Dewan Pembina Dr. Haji Fauzan Muslim NBUM dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengangkatan pengurus Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung. Nomor 1, AKBP Purnairawan Suratno MH, Ketua. 2, Haji Purwadi SCMM, Wakil Ketua. 3, Haji Agus Triharso, Eskom, Sekretaris. 4, Popi Supiyati AMMD GJ Gisi Bu ya, GJ itu singkat Gisi ya. Ini mohon maaf Bu Popi kalau salah bacanya Bu. Bendahara 5, Devi Ratawati SGZ MKes, Wakil Bendahara. Berikutnya ini saya bacakan keputusan pengurus yayasan, karena dalam ADRT itu ditetapkan bahwa
ketua bidang-bidang yang tanda tangan adalah ketua yayasan. Jadi ini dibacakan surat keputusan pengurus Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung. Nomornya berbeda. Kalau tadi ada nomornya pembina, sekarang nomornya pengurus. Tentang pengangkatan ketua bidang Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Menetapkan pertama mengangkat nama-nama terlampir sebagai pengurus bidang dan unit Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung. Ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2022 Ketua AKBP Purnawirawan H. Suratno MH. Lampiran surat keputusan Yayasan Nurut Taubah Depok Jaya Agung periode 2022-2027. Bidang sosial Edi Supriyanto S. Sos MPD Ketua, Siti Sukmawati Koordinator Unit PAUD TPA, Trias Trisayono SPDI Koordinator Unit Pesantren, Supriyatin SPDI Anggota Unit Pesantren. 5. Erik Helmina Sution ST Koordinator Unit Saspras, Riki Permana Wakil Koordinator Unit Saspras, Muhammad Rifki Arofah Humas, Mulyadi Bidang Ekonomi Umat. Bidang keagamaan Haji Garu Ihsan SSI Ketua DKM Nurut Taubah At-Taubah, Haji Muhammad Sabar Wakil Ketua DKM At-Taubah, Agus Triaso Sekretaris, Haji Nunung Suryandiri Haji Nanung. Siap salah Pak? Kalau Nunung perempuan ya. Tapi mohon maaf Pak, saya pakai kacamata Pak, udah. Gimana? Kalau gitu gak ketawa Pak. Ya. Saya ulangi, 4. Haji Nanung Suryandiriarsa Bendara, Haji Kusno Koordinator Unit Dakwah dan Ibadah, Haji Ahmad Sutomo Wakil Koordinator Unit Dakwah Ibadah, Prasetyo Anggota Unit Dakwah dan Ibadah, Afgan Anggota Unit Dakwah dan Ibadah, Trisayono SPDI Wakil Koordinator Unit Anak dan Remaja, Supriyatin SPDI Wakil Koordinator Unit Anak dan Remaja, Erik Helmina Sution ST Koordinator Unit Sarpras, Riki Permana Wakil Koordinator Unit Satpras. 13. Pengurus Majelis Ta'lim Kaum Ibu Koordinator Unit Muslimah, Haji Ahmad Saifuddin Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Husain Badawi Wakil Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Husain Bawawi saya bawa kacamata, gak bawa kacamata. Udah 62 tahun berarti udah, kalau ini Pak Husain ya. Muhammad Teddy Koordinator Unit Umum dan Humas, Argani Wakil Koordinator Unit Umum dan Humas, Sukirno Unit Umum dan Humas, H. Suradi Anggota Unit Umum dan Humas. Bidang kemanusiaan Haji Nahuri Ketua, Suparno SPD Koordinator Unit Santunan Kematian Muslim. 3. Muslim Koordinator Unit Yatim dan Duafa. 4. NS Vicky Fatur Rija Eskep Koordinator Unit NS Fikri Fatur Rija Eskep Koordinator Unit Balai Pengobatan. Nah, nanti meskipun sekarang belum ada, insya Allah kedepannya bisa ada gitu. Depok 11 Maret 2022 Ketua Yayasan AKBP Purnawirawan H. Suratno MH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman Pak. Ya.
Habis. Bapak sekalian, ini punya tambahan bahwa ajaran kita sudah kita buat, namun akan kita jilid dalam bentuk buku, serta semua dokumen-dokumen yang terkait atau pendirian, pengesahan dari Kuman, kemudian FIB, Komodindo berusaha. Kita sudah lengkap juga, nomor rekening dan NPWP kita sudah ada. Nanti akan kita jilid dalam satu buku, akan kita serahkan pada masing-masing kepala bidang dan pengawas. Insya Allah dalam minggu-minggu sebelum puasa, insya Allah sudah selesai. Mudah-mudahan dengan tersosialisasinya peraturan yang terkait dengan yayasan, seluruhnya bisa ngasih masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, hadirin sekalian, kita sempurnakan pertemuan kita dengan berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahi kita semua dapat istiqomah, berkah, sehat walafiat jasmani dan rohaninya, sehingga kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yuk kita sama-sama hadirkan sama-sama hati kita dengan bacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kuninatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabas sihah, iftah lana abwabal afiyah, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabar rahmah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat sini, 1, 2. Maskernya boleh buka. Biar kelihatan maaf. Satu kali aja. Oke. Tangannya boleh. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke. Pak, sentralnya di Pak Fauzan sekarang. Pak Pur sentral di Pak Fauzan. Pak Pur agak miring sedikit, Pak. Oke. Pak Arianti masuk dikit badannya. Nah. Ya. Ya, silakan. Ya, dua sini. Pak Teddy sama Pak Kirno ya. Lihat dulu ya. Oke, biasa dulu ya. Lihat sini 1, 2. Sebentar. Besok 2023. Yang instan. Kalau nunggu edit kelamaan, buat 2 tahun nggak keluar. Oke. 1, 2. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Tangan jempol, tangannya dibahas semua, tangannya dibahas. Bapak enggak ini Bapak bagus.
Naik, ntar dulu. Lampunya belum naik. Belum. Lampu. Dari aku. Nah, 1, 2, 3. Oke. Sekarang jempol semuanya. Tahan dulu lampunya biar belum nyala lampunya. 1, 2, 3. Belum. Baterai udah habis. Udah cukup lah. Babur habis baterainya. Masih otak. Dulu, bentar. Ntar dulu, Pak Teddy, awas lu. Pak Teddy, bagian lo. Awas. Oke, 1, 2. Awas. Udah.